Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat, pendidikan yang berkualitas, pendapatan yang meningkat dan merata, lingkungan desa yang tetap lestari, desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan. adat dan budaya desa terlindungi. Semua itu adalah cita-cita kita bersama melalui SDGs Desa. kita bergandengan dengan seluruh warga sedunia. Melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama. Desa-desa di Indonesia telah menapaki kemajuan. Gotong royong yang tetap terjaga. Fasilitas di desa semakin baik, pendidikan dasar mencukupi. Akan tetap kita tidak boleh lengah, sebab masih banyak tantangan yang menghadapi. pengangguran pemuda desa. Harus diatasi. Penurunan kemiskinan desa harus lebih cepat lagi. Kebakaran hutan harus dihentikan. Kekerasan terhadap perempuan harus dihilangkan. Pekerjaan-pekerjaan yang belum usai ini. Kini harus kita tuntaskan. Jadi, mari berdiri. Mari berdiri. Mari berdiri sebaris. Berjajar bergandengan tangan. Melukis kuntul baris. Mewujudkan cita-cita kita bersama. Dan pastikan Tidak ada satupun warga desa yang tertinggal di belakang. Mari membangun Indonesia dimulai dari desa. 18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik. Acara ini didukung oleh Desa Pay, cashless-nya kerabat desa Indonesia, sebuah aplikasi pembayaran online. Di Desa Pay, kita akan mendapatkan update berita desa dari TV Desa. Unduh aplikasi Desa Pay segera. Salam bahagia kerabat desa Indonesia, mari berdiri sebaris, selubis kuntul baris, salam SDGs Desa. Pagi ini kita akan melanjutkan, sepertinya masih ada yang tersisa dari yang kemarin, dan Gus Ivan akan mencoba menyampaikan lanjutan informasi dari yang kemarin, sepertinya seperti itu. Selamat pagi Gus. Selamat pagi, Gus Kocok, kerabat desa, juga tenaga pendidik profesional. Maaf ini. Oke, Gus, silakan langsung mungkin ada update atau langsung ke materi yang akan dibagikan pada pagi hari ini. Ya, makasih Gus Kocok. Jadi ini seperti biasa, ini habis hujan ini Gus. Jadi pakai 2 wifi tapi sama-sama produk satu perusahaan. Jadi kalau sama aja jadi. Tapi saya kira Gus Kocok sudah ada itu hasil jajak pendapat untuk paralegal. Sudah. Sudah ya. Sudah. 400-an yang ngisi sampai pagi. 400-an yang ngisi ya. Ya. Mungkin perlu juga kita tahu itu Gus. Maksudnya kan sebelum jenengan ke Kemenkumham sebelum jam 12 ini ya. Ya. Yang menarik adalah mungkin saya share ya. Iya. Saya share jadi yang menarik adalah ketika bicara tentang ini sudah 410 yang mengisi, apakah mengerti tentang legal drafting ini hanya 62 yang menjawab mengerti, kemudian apakah menurut responden ini Pemdes dan BPD paham tentang cara menyusun peraturan perundangan, 71,2% menilai kurang paham. Nah, ketika bicara paralegal ini yang mengerti 60
6%, dan apakah pegiat dan penggiat desa ini mengerti tentang paralegal ini? Responden menjawab 69,3% ini tidak paham tentang paralegal itu apa. Kemudian kalau TV Desa dan Desa Institut melakukan pelatihan mana yang akan diikuti, ini 89% ini tertarik untuk ikut dua-duanya. Yang ikut legal drafting hanya 8%, yang hanya pengen paralegal itu cuma 1,2%, dan yang tidak akan ikut atau tidak mengikuti satupun itu 4 responden atau 1%. Kira-kira seperti itu, Gus, gambarannya. Terima kasih, Gus. Jadi bagus juga kita membuat polling begini karena jumlahnya banyak. Kalau jumlahnya yang mengisi sedikit ya nggak terlalu itu. Tapi berarti yang menganggap kurang paham dan tidak paham itu 80%-an terus gitu, Gus. Iya. Kalau kita tambah 2 itu kan. Kayaknya jumlahnya 413 itu. Ya. 400, sekarang 415 ini nambah terus 14, ini. Oh iya. Iya, jadi itu bentuknya memang perlu detail berarti, karena kayaknya membutuhkan dua-duanya, termasuk istilah dan kegiatannya berarti harus itu dulu ya, karena soal istilah siapa tahu menjadi kurang paham tadi. Ya. Sip, berarti itu bahan yang manjur itu untuk nanti pertemuan sebelum jam 12. Siap. Tadi sebelum sekitar pagi-pagi sebelum boarding ada telepon dari Gus Halim untuk konsentrasi SDG desa ke SDG desa yang berkaitan dengan kemiskinan ekstrim, yang itu mencakup hampir semua aspek di SDG desa gitu. Dan kemudian gugus tugas untuk SDG desa itu pertemuannya tiap hari Selasa, nanti juga pertemuan gitu. Dan yang dibahas yang kemarin Gus Koco sampaikan di akhir sarapan itu, bahwa aplikasi harus segera dibereskan, sama tadi teleponnya Gus Halim juga demikian gitu. Dan terutama untuk pertama bisa di-download oleh desa karena berbagai lembaga sudah menyelenggarakan pertemuan dengan kepala-kepala desa dan kemudian menanyakan tentang data SDG desa dan apakah bisa mendapatkan izin dari desa untuk ikut menggunakan gitu. Jadi satu kemajuan lah, seperti itu, kemajuan cara berpikir maksudnya. Dan kemudian disampaikan kepada kami bahwa jawaban dari sebagian besar desa itu mereka belum sempat mendownload Excel-nya, sehingga sedang menunggu dari server di kementerian. Nah, itu yang tidak boleh lebih lama lagi gitu ya, istilah Gus Halim itu. Jadi supaya ketika ditanyakan itu dan kemudian desa bisa menentukan apakah akan memberi izin atau tidak, itu ya memang berbasis bahwa sudah ada data di desanya. Jadi yang dari berbagai laporan yang masuk ke Kementerian Desa, di mana berkomunikasi dengan kepala desa, itu menunjukkan bahwa memang salah satu keunggulan dari SDG desa itu karena
desa bisa mendapatkannya. Dan beberapa desa yang inovatif itu kalau menurut laporan yang masuk itu sedang mengarah pada bagaimana supaya bisa memiliki data itu dalam satu aplikasi atau server di dalam desa. Jadi kebutuhan seperti itu. Mungkin nanti siang kami sambil diskusikan supaya menyediakan perangkat software yang bisa berguna untuk desa kalau desa ingin mengembangkan sendiri. Gitu. Tentunya di samping itu sebagai layanan penyediaan, desa tentu saja tetap bisa mengembangkan sendiri dan kemudian berkomunikasi data dengan kementerian supaya data-data yang lain bisa masuk. Gitu. Jadi perkembangan informasi yang sampai tadi malam menjelang tengah malam masuk di kementerian seperti itu. Kemudian Terus, kalau ada permintaan bahwa data menyimpan, artinya desa menyimpan datanya sendiri, tidak di server kementerian, apakah saya boleh membaca bahwa pemerintah desa nggak percaya sama Kemendes atau gimana nih guys? Kok berpikirnya bahwa dia harus menyimpan sendiri, sama seperti saya punya email di Gmail. Ya, kalau saya nggak percaya sama Gmail, ya setiap kali ada email saya download kan gitu. Gimana itu guys? Kalau sejauh kami mendapatkan videonya, ya itu desa ingin apa ya istilahnya itu mengolah dan menganalisis hal-hal yang lain. Ya. Makanya memang bagaimanapun kalau itu muncul, ya Kementerian Desa juga pasti akan melayani olahan itu, harus melayani gitu. Karena menariknya karena sudut pandang kualitatif, kalau satu desa membutuhkan, dan seperti Gus Koco sering sampaikan, ya aplikasi itu begitu melayani satu, otomatis yang lain ikut terlayani, gitu. Seluruhnya ikut terlayani. Jadi kita akan menggunakan strategi seperti itu. Dan bahwa desa mau menggunakan hal-hal yang lain, ya itu memang haknya desa. Memang haknya desa. Tapi kita tahu model, kalau sekarang ada kajian-kajian baru bahwa salah satu yang mempercepat kemajuan itu ketika kita menggunakan pengetahuan bersama-sama, menggunakan pengetahuan bersama-sama sehingga lebih cepat untuk maju. Jadi kalau nanti desa tidak misalnya desa kemudian tidak tidak menggunakan bersama juga server sistem informasi desa di Kementerian Desa, itu terkucilkan nantinya dari sisi pengetahuan ya. Ya kita sudah banyak belajar, termasuk dari WA Group Klub SDG Desa itu bagaimana pengetahuan terakumulasi. Kemudian nanti tiap Kamis malam itu juga pasti pengetahuan terakumulasi, dan Gus Halim juga meminta supaya ada forum khusus untuk tahun ini dengan seluruh pendamping desa di 35 kabupaten yang menjadi lokasi untuk harus selesai penanganan miskin ekstrim di tahun ini. Artinya bentuknya memang sekarang harus selalu komunikatif, tidak hanya orang, tapi juga data dan berbagai jasa dan itu lainnya gitu. Makanya Gus Koco kemarin kenapa kita membuat istilahnya katalog dan sebagainya, itu sebetulnya bagian dari kumulasi pengetahuan gitu. Seperti itu. Saya kira menarik itu Gus. Nanti maksud saya ya itu nggak akan semua desa, pasti desa yang sudah memiliki sistem informasi. Kemarin sih kasusnya desa-desa di Malang, ya, itu selama ini mereka sudah mengumpulkan data sendiri dari 2017, dan kemudian dengan SDG Desa mereka jadi lebih enak lagi, punya landasan legal, menunjukkan kebutuhan dan kemudian digunakan bersama-sama dengan komunitas
desa lainnya di kecamatan tersebut gitu. Jadi seperti itu. Tapi wanti-wanti Gus Koco soal ketidakpercayaan ya itu juga harus selalu dipegang gitu, karena kalau sampai itu muncul. Yang menarik dari Gus Halim itu kan kita ambil substansinya gitu. Artinya kalau memang bagaimanapun aturan, kalau emang desa nggak percaya ya berarti ya realnya nggak percaya gitu. Jadi kita pakai yang real saja seperti itu. Nah kalau pagi sampai tadi malam ini, pagi ini ada peningkatan ya karena mungkin menjelang rapat SDG desa ini sedang ada peningkatan kualitas aplikasi. Jadi mungkin tadi Gus Franky sudah menulis di chatting sedang tidak bisa diakses. Tadi malam kami masih terus mengakses, dan sebelum biasanya nanti selesai jam 7-an atau 7:30 gitu. Itu sampai tadi malam, tengah malam itu ada 44.015 desa, kuesioner desa yang masuk, kemudian 478.477 kuesioner rukun tetangga, kemudian 30 juta, sudah tembus 30.237.968. Jadi ini untuk keluarga, dan untuk warga itu 89.944.276. Kita yakin ini karena kurang sekitar 56.000 untuk tembus ke 90 juta data warga di SDGs desa. Dan kalau istilah Gus Halim, kita akan mulai gelombang kedua. Jadi gelombang kedua untuk percepatan pemutahiran data SDGs desa. Jadi karena menyadari bahwa memang ada yang baru mulai di bulan Agustus kemarin. Jadi panennya, penyelesaiannya ada di bulan-bulan September ini. Seperti itu untuk perkembangannya, Gus Koco. Kemudian kita melanjutkan menyelesaikan untuk logika rekomendasi gitu supaya nanti bisa selesai, karena ini tim teknisnya ini sudah ya kemarin belum jadi presentasi di depan Gus Halim karena ada penilaian lah dari berbagai kementerian terhadap Kementerian Desa, ada kegiatan itu. Jadi baru akan presentasi sepertinya akhir minggu ini ya. Jadi karena ada kesibukan Gus Halim juga. Nah kalau kita teruskan ini terima kasih kepada Gus Franky, kita masih menggunakan kuesioner yang beliau susun. Ini kemarin sudah sampai ke penerangan jalan dan kemudian maknanya bagi itu. Kemudian transportasi antar RT. Ya. Jadi ada yang menanyakan apa benar ada yang transportasi lintas udara. Ya, untuk saat ini kalau laut antar laut itu ya ada. Ya. Tinggal nanti apakah misalnya landas itu ada di RT-nya, sebetulnya seperti itu sih. Jadi supaya kita tahu wilayahnya seperti apa. Jadi ketika pemetaan, ketika data awal misalnya dulu kami sempat diminta memetakan desa-desa yang waktu itu belum ada komunikasi, belum lancar karena terkena tsunami gitu di Aceh gitu. Begitu ada berita sampai ke Jakarta ya. Kami mendukung salah satu kementerian waktu itu, diminta langsung sore itu membuat peta desa-desa yang kemungkinan terkena tsunami Aceh ya. Itu ya. Jadi langsung sorenya, dan di situ kemudian terbaca bahwa seandainya kita punya data bukan hanya desa tapi data level RT, meskipun petanya itu peta
tematik gitu, peta yang langsung satu wilayah itu diblok begitu. Kalau wilayahnya RT maka bentuk petanya pasti lebih detail lagi ya. Kalau istilah orang pemetaan ya lebih cantik lagi gitu. Karena meskipun diblok tapi bloknya kecil-kecil gitu. Jadi itu yang antara lain menunjukkan kegunaannya kalau sampai level RT untuk sampai keperluan dadakan pemetaan tematik gitu. Dan apakah ini bisa? Ya, jadi kerjasama dengan BIG dan ya apa namanya itu kerjasama BIG dan kemudian melanggan Google Earth Pro gitu, itu digunakan untuk membuat pemetaan di desa. Ya. Dan itu tidak hanya untuk ya waktu itu untuk air ya, tapi untuk wilayah yang di situ ada lapangan terbang, maka prasarana transportasi yang udara ini sebagai bagian di dalamnya. Kemudian panjang jalan, ya. Jadi tidak hanya jalan terbanyak, permukaan jalan terbanyak gitu, tapi ini sudah panjang jalan di tiap RT. Jadi memang salah satu yang sering ditanyakan oleh kementerian yang berkaitan dengan infrastruktur itu, betul desa butuh jalan, ya. Dan kemudian jika untuk keperluan yang sifatnya nasional, meskipun itu di desa, maka kementerian juga bisa langsung, kementerian yang berkaitan dengan infrastruktur juga bisa langsung menjalankan. Tapi ada berapa itu? Ada berapa panjang yang harus diperbaiki? Makanya sejak lama memang dibutuhkan data panjang jalan ini, panjang jalan. Termasuk adalah jalan-jalan yang bukan aspal dan yang bukan diperkeras. Itu jalan-jalan yang harus segera diperbaiki gitu. Meskipun jalan papan di atas air ini kadang-kadang sudah ada sejak beberapa tahun yang sebelumnya, bahkan sampai belasan tahun sebelumnya untuk desa-desa air ya gitu. Tapi ini intinya adalah satu kebutuhan tentang jalan itu bisa muncul ketika dia munculnya masih banyak atau ada jalan nomor 3, nomor 5, dan nomor 6 begitu. Terutama seperti itu. Jadi, dan kalau memang mau jalan bagus, maka harus jalan aspal ini sebetulnya garis miring beton. Jadi kalau beton selalu diletakkan di paling tinggi sama dengan aspal gitu. Kalau mau jalan yang paling bagus maka ada di sana. Kemarin pertanyaan Kang Iman tentang jalan itu berkaitan dengan itu. Dan memang salah satu komponen kementerian yang masuk dalam rancangan undang-undang jalan itu sekarang ada termasuk Kementerian Desa gitu. Karena sekarang mulai ada klasifikasi khusus mengenai jalan desa yang dulu tidak ada. Yang dulu istilahnya jalan non status begitu. Sekarang namanya jangan sampai ada non status gitu. Tapi kemudian diganti menjadi jalan desa. Kemudian kendaraan bermotor roda 4, kita tahu bahwa di kuesioner keluarga itu ada indikasi atau informasi mengenai berapa anggota keluarga yang menggunakan angkutan umum. Itu dari sisi seperti biasa, dari sisi demand, kebutuhan. Ya. Kemudian dari sisi supply, layanan, itu antara lain muncul di sini. Apakah bisa dilalui kendaraan bermotor roda 4 atau lebih atau tidak. Karena ini terutama berkaitan dengan transportasi logistik barang dan dengan adanya transportasi untuk angkutan umum. Jadi ini akan merujuk terutama pada potensi untuk logistik jika nanti layanan logistik itu belum ada ya. Maka di situ ada potensi untuk menguatkan desa menjadi jaringan logistik gitu. Tapi jika tidak, maka itu menjadi rekomendasi untuk meningkatkan fasilitas logistik di desa. Jadi yang Presiden Jokowi sampaikan tol ini, tol itu gitu. Kita belajar dari telematika. Jadi ketika di
sampaikan ada jaringan palaparing itu, kemudian itu masih berbentuk backbone dan kemudian jaringan-jaringan besar lainnya. Ketika masuk ke desa, maka masih perlu jaringan-jaringan lebih kecil. Nah, dalam hal jalan juga demikian. Jadi ketika logistik sudah sampai di kota kabupaten, bagaimana ke kota kecamatan, dan kemudian bagaimana ke desa. Jadi kalau belum sepanjang tahun hasilnya, maka di situ akan muncul rekomendasi untuk memperlebar dan memperkuat kondisi jalan untuk masuk desa. Jadi seperti biasa akan ada pro kontra, apakah itu rekomendasi atau justru sebaiknya tidak ada jalan masuk gitu. Tapi konsep dari pembangunan tentu saja kalau semakin ada jalan masuk, maka peluang manfaatnya lebih besar daripada kerugiannya. Dan seperti biasa kalau jalan masuk, jangan-jangan nanti budaya yang buruk jadi menggerus ke desa dan sebagainya. Tapi di pihak lain, informasi-informasi akan lebih cepat diperoleh desa, termasuk berbagai fasilitas-fasilitas baru. Dan salah satu indikasi dari desa itu dinamikanya akan semakin tinggi adalah keberadaan angkutan umum yang bisa masuk ke desa. Jadi ini semakin tinggi keberadaan angkutan umum masuk ke desa, atau kalau di sini punya trayek tetap operasionalnya setiap hari siang dan malam, itu tentu saja kita bisa langsung punya bayangan bahwa dinamika ekonomi, ya terutama ekonomi maupun sosial tentu saja di desa itu sudah sangat tinggi gitu. Jadi rekomendasinya akan berbeda kalau di situ tidak ada angkutan umum. Tentu saja rekomendasinya di sini berurutan. Jadi harus ada demand dulu, warga yang membutuhkan, kemudian layanan jalan, prasarana dulu, baru kemudian sarananya, yaitu angkutan umum gitu. Jadi logika atau algoritma dari penyusunan rekomendasinya berkaitan dengan transportasi seperti itu. Jadi ada permintaan dari data keluarga, kemudian ada prasarana, ya, jalannya seperti apa. Setelah itu kemudian konsekuensi terhadap sarananya. Jadi trayek angkutan umum kalau masih belum tetap, berarti masih ada rekomendasi untuk meningkatkan aktivitas transportasi di sana. Tentu saja tanpa komoditas atau jasa dari desa juga tidak akan butuh transportasi gitu. Kemudian sama operasional itu kalau tidak setiap hari, berarti desa masih dinamikanya masih kurang. Memang ada beberapa desa yang kemudian basisnya tidak angkutan umum, tapi desa menyediakan, ya, terutama misalnya angkutan yang rutin untuk anak sekolah dan sebagainya. Tapi secara yang lebih umum, secara umum itu memang kebutuhan itu diperoleh dari angkutan umum. Termasuk jam operasi. Jam operasi kalau sampai malam hari tidak hanya menunjukkan keamanan, ya, tapi juga menunjukkan dinamika, ya, kebutuhan untuk tetap ada aktivitas sampai malam hari. Memang secara akademis itu hubungan antara keamanan dan kegiatan ekonomi itu sangat erat. Jadi kalau ekonominya jalan, keamanannya pasti juga ikut jalan, dan sebaliknya itu. Karena kaidah dalam ekonomi, sosiologi ekonomi itu perdagangan itu interaksi damai. Kalau perang itu interaksi disosiatif, tapi kalau perdagangan itu interaksi damai. Makanya kalau di situ ada logistik yang rutin, kemudian transportasi yang rutin, itu juga mendukung perdamaian juga di desa. Yang selama ini kita sebut sebagai SDGs desa nomor 16. Jadi antara SDGs desa yang berkaitan dengan infrastruktur dan inovasi ada kaitan itu. Untuk dermaga
sama juga kondisinya. Jadi apakah ada atau tidak ada atau tidak berfungsi. Jadi saya kira kita sudah sama-sama tahu kalau dalam hal pembangunan itu sering dibedakan antara perlu membangun atau merehab. Jadi rekomendasi membangun atau merehab itu berkaitan dengan kalau tadinya tidak ada, maka rekomendasinya pasti ya membangun. Tapi kalau ada, tapi kondisinya buruk atau tidak berfungsi, maka rekomendasinya adalah melakukan rehabilitasi terhadap infrastruktur tersebut. Kemudian untuk sinyal HP, saya kira ini kemarin sudah kita diskusikan bahwa strategi dari Kementerian Desa itu akan memulai dari telematika, karena itu yang paling mungkin untuk desa-desa lebih cepat maju dalam kondisi saat ini. Kalau kondisi misalnya 20 tahun yang lalu, hal itu masih belum memungkinkan. Tapi kalau kondisi saat ini, telematika itu bisa membuat lompatan bagi desa lebih cepat daripada jenis infrastruktur yang lain. Nah, di sini memang ada berbagai jenis provider, dan kemudian sebetulnya tidak hanya itu. Jadi karena di desa-desa perbatasan itu seringkali juga bahwa providernya justru dari negara tetangga yang kuat gitu. Jadi ke depan pertanyaannya seperti itu. Bagaimana indikasinya? Indikasi dari beberapa data desa yang lain itu menunjukkan, misalnya menunjukkan dari potensi desa itu sudah sekitar 96% desa itu warganya itu mendapatkan atau menggunakan telepon, menggunakan HP. Nah, ketika menggunakan HP, telepon genggam, tapi provider yang ini semuanya provider dari dalam negeri, itu ternyata di situ disebutkan sinyal yang bagus ya. Itu ternyata tidak sebanyak itu. Jadi warga menggunakan HP itu ada di 96% desa, tapi sinyal yang bagus itu hanya ada di 70 sekian persen desa gitu. Tapi terus warga menggunakan HP untuk apa kalau tidak ada sinyalnya? Jadi kemudian dilakukanlah kajian dari Kementerian Desa ke wilayah-wilayah tersebut, dan ternyata karena pertanyaannya ya, karena kita selalu menanyakan sinyal itu dengan provider dalam negeri, jadi ada informasi provider luar negeri yang tidak masuk ya. Seperti itu. Ternyata sisa dari atau selisih antara menggunakan HP, persentase desa menggunakan HP dengan persentase desa yang ada sinyal bagus itu diisi oleh provider dari negara tetangga. Jadi karena itu di dalam SDG desa ada provider, dan kemudian seharusnya ditambah dengan dari negara lainnya gitu, dari negara tetangga. Nah, di situ ini juga salah satu evolusi dari kuesioner. Kalau kira-kira 20 tahun yang lalu tidak ada pertanyaan ini. Jadi kami masih ingat waktu itu ada peneliti dari India yang menyampaikan bahwa pertanyaan ini perlu masuk. Kemudian peneliti dari Indonesia menyampaikan bahwa apa gunanya wong desa biasanya orang tidak menggunakan telepon genggam dan tidak ada sinyal ya, di awal-awal tahun 2000-an gitu kan. Jadi akhirnya pertanyaan itu tidak muncul. Baru kemudian muncul di 3 tahun berikutnya. Dan waktu itu juga tentu saja yang muncul hanya tidak ada sinyal, dan kemudian GSM, dan kemudian apakah ada ya cuma GSM. Setelah itu kemudian ada ditambah 3G ya. Seperti itu. Kemudian sekarang ditambah dengan 4G. Jadi ini evolusi dari kuesioner juga berkaitan dengan kondisi lingkungan. Nah, kalau sekarang ini meskipun ada
ada 3G, itu desa-desa sejauh yang dikirimkan ke Sapa Desa itu menyampaikan bahwa ada kebutuhan untuk sampai ke 4G karena sudah memasuki digitalisasi ekonomi seperti itu. Ini juga sama ya tadi dari Indonesia. Jadi kalau misalnya 15 tahun yang lalu ya, itu rekomendasinya adalah waktu itu kami diminta untuk mendukung ya atau mensupport kementerian, salah satu kementerian itu asal sudah ada GSM itu sudah tidak direkomendasikan. Jadi membangun telekomunikasi desa itu untuk yang tidak ada sinyal seperti itu. Nah, untuk saat ini kalau belum 3G maka akan direkomendasikan supaya di situ ada kegiatan untuk mendapatkan sinyal telepon genggam. Jadi bisa kita bayangkan 15 tahun lalu jangankan 3G, kalau 2G saja 2G, karena 2G nanti nama orang. Kalau 2G itu sekarang itu masih perlu rekomendasi supaya menjadi 3G. Tapi 15 tahun yang lalu ada GSM saja, 2G saja itu sudah tidak ada rekomendasi perbaikan lebih lanjut. Jadi nanti tahun ini kalau desa itu belum 3G itu akan direkomendasikan supaya ada kegiatan peningkatan sinyal telepon genggam di desa itu. Kemudian kantor pos pembantu dan pos keliling ini juga bagian dari evolusi kuesioner karena di situ ada kondisi lapangan yang berbeda. Perbedaannya adalah di 7.10. Jadi sekarang ada alternatif bukan hanya pos tapi juga ekspedisi swasta. Dan ini yang kemudian yang penting adalah di antara 7.8, 7.9, 7.10 ini kalau menggunakan kuesionernya Gus Franky itu ada di desa atau beroperasi di desa ya, seperti itu. Jadi kalau sampai tiga-tiganya tidak ada, maka akan direkomendasikan supaya ada kegiatan yang bisa mendatangkan atau fasilitas untuk jasa logistik ini sampai ke desa. Tapi kalau salah satu ada, entah itu kantor pos, berarti ini biasanya desa-desa pusat di kecamatan atau pos keliling, poslink ya. Atau di situ ada agen ekspedisi swasta, JNE, JNT macam-macam seperti itu. Tiki kalau zaman kira-kira 10 tahun yang lalu gitu. Tergantung itu juga ada trennya. Ya. Siapa yang paling banyak digunakan itu yang berubah-ubah juga. Tapi intinya kalau salah satu dari 3 itu untuk logistik ada di desa, nanti tidak akan ada rekomendasi logistik. Tapi kalau 3-tiganya sama sekali tidak ada di desa, akan ada rekomendasi supaya menyediakan jasa logistik. Ya, seperti itu. Apakah ini penting? Ya, bahkan beberapa perusahaan itu menggabungkan antara perdagangan sekaligus logistik. Ya, jadi ada misalnya BUMDes sekaligus di situ menjadi tempat untuk pusat perdagangan. Jadi kalau ada permintaan komoditas desa A misalnya yang dilakukan melalui e-commerce, maka perusahaan itu akan mengambil poin atau tempat itu di BUMDes. Jadi BUMDes sekaligus sebagai poin, fungsinya sebagai jasa ekspedisi. Padahal dia bukan agen ekspedisi, tapi sekaligus sebagai jasa ekspedisi untuk membawa barang keluar. Dan sebaliknya kebutuhan dari desa terhadap barang luar itu dimasukkan melalui BUMDes dari perusahaan e-commerce. Nah, ada kasus-kasus seperti itu. Kalau menurut Pak Renat Kasali itu memang sekarang kalau kita menyendirikan unit bisnis ya,
atau kegiatan bisnis itu semakin sulit. Ya itu tadi contohnya BUMDes, e-commerce, tapi sebetulnya BUMDes dijadikan juga poin atau tempat, ya, tempat untuk ekspedisi. Meskipun BUMDesnya bukan BUMDes ekspedisi. Nah, ini hal-hal tantangan ke depan kalau seperti itu. Jumlahnya di Indonesia kalau menurut data setidaknya ada 35 BUMDes yang sudah mulai menjalankan fungsi seperti itu. Kemudian televisi dan radio ini perlu digunakan. Sebetulnya sama dengan ketika provider ini muncul, mana yang lebih banyak di desa, dan satu desa perlu apa. Ini antara lain sebagai salah satu strategi kalau ingin melakukan komunikasi dengan desa, dan sebaliknya desa melakukan komunikasi dengan pihak di luar desa. Itu kalau masih ada penggunaan TV dan kemudian radio, ini mana yang banyak digunakan. Selama ini kan sebetulnya kita banyak mengatakan kalau di sekitar Jakarta menggunakan TV swasta, kemudian kalau di luar Jakarta lebih banyak TVRI, tapi semuanya basis asumsi. Nah, tahun ini kita memiliki argumen kuantitatif bahwa sebetulnya memang yang digunakan yang seperti ini gitu. Dan itu nanti akan dijadikan, kalau itu bukan rekomendasi bagi desa tapi rekomendasi rencana aksi edisi desa di level kabupaten, provinsi dan pusat, menggunakan alat komunikasi apa untuk mengkomunikasikan berbagai layanan yang akan sampai ke desa. Kemudian lokasi pemukiman liar ini juga sekaligus mempertanyakan. Jadi SLAM, konsep tentang pemukiman liar itu sebetulnya adalah konsep perkotaan. Jadi tapi nanti akan diperhatikan. Dan ini yang menarik adalah antara lain untuk saat ini, itu misalnya Presiden Jokowi sudah menyampaikan di dalam salah satu rapat yang disebut, yang kalau kita baca beritanya itu sudah disebut-sebut di berbagai forum, bahwa jangan sampai warga yang ada di pemukiman liar, tentu saja maksudnya adalah kota, ya, itu tidak diperhatikan. Jadi memang jumlah lokasi pemukiman liar ini menjadi bermakna saat ini, karena itu tetap harus ikut diperhatikan. Jangan sampai karena KTP-nya bukan KTP orang desa kemudian tidak diperhatikan, tapi tetap harus. Jadi lokasi pemukiman liar ini karena kalau sampai di sana ada miskin ekstrim, untuk saat ini itu harus ikut diperhitungkan di dalam pembangunan desa. Jadi kalau sampai ada lokasi pemukiman liar terisi ini datanya, nanti ada rekomendasi untuk hal itu. Perkiraan umum tentu saja desa-desa yang dekat kota baru ada, tapi yang luar kota yang bukan desa kota tidak ada. Tapi beberapa kasus menunjukkan desa-desa pertambangan yang berkembang gitu ya. Jadi meskipun dia di wilayah jauh dari perkotaan, di situ juga sekaligus muncul pemukiman liar. Jadi ini juga indikasi-indikasi semakin mengota. Kemudian fasilitas umum yang ditinggali penduduk, ya, ini tadi dari pemukiman liar itu, nah apakah tinggal di pasar desa, ya, misalnya seperti itu, atau kalau pas di desa itu ada stasiun, mungkin saja stasiun yang sudah tidak digunakan, sehingga kemudian dijadikan tempat lahan untuk tidur bagi pemukim liar begitu. Kemudian terminal, termasuk kalau sekarang BUMDes kan boleh mengelola terminal ketika ada di desa atau kecamatannya gitu. Kemudian kolong jembatan serta pelabuhan. Jadi ini untuk saat ini itu sudah jelas di sekitar bulan Februari kemarin bahwa memang warga yang tinggal di sini itu ikut diperhatikan
oleh pemerintah setempat. Jadi kalau dia ada di desa, maka pemerintah desa jadi ikut memperhatikan gitu. Kemudian pemukiman khusus, ini salah satu hal yang menarik dalam perjalanan pendataan SD di desa. Banyak pertanyaan muncul. Kalau kebetulan di tempat saya ada asrama militer, kami mendata warganya apa tidak? Mendata gitu. Jadi banyak desa yang tiba-tiba warganya banyak begitu didata, tapi bukan warga, tapi sebetulnya itu adalah penduduk yang ada di desa. Karena memang kenapa itu tetap harus didata? Kalau istilah di dalam statistik ini sebetulnya rumah tangga. Sementara SD di desa itu ketika bertanya basisnya adalah terutama keluarga. Jadi makanya realnya kita itu mendata secara campuran antara konsep keluarga dan rumah tangga. Kalau keluarga memiliki hubungan, baik itu darah atau hubungan perkawinan, sementara kalau rumah tangga itu interaksinya atau hubungannya adalah tinggal di satu tempat tinggal. Sebetulnya istilah teknisnya makan menggunakan satu dapur, tapi intinya dia tinggal di satu tempat tinggal. Nah, asrama militer itu adalah konsep untuk rumah tangga, lebih dekat ke konsep rumah tangga. Makanya dia tetap dihitung. Kecuali ada kasus waktu itu yang menyampaikan misalnya ini ada pesantren dan di situ warganya sebetulnya di tempat lain dan di tempat lain sudah didata. Apakah di pesantren didata? Nah, kesimpulan dari desa itu tidak didata karena sudah pasti dia sudah didata di desa sebelah. Tapi untuk menjaga supaya tetap terdata, karena pada akhirnya nanti sistem informasi desa itu tiap warga bisa memasukkan datanya seperti NIK dan kemudian mengubah passwordnya itu supaya dia bisa melihat kondisinya sendiri, ya. Dan kemudian kondisi di desanya, di RT-nya seperti itu. Makanya tetap perlu didata dan datanya akan terakumulasi untuk NIK yang sama seperti itu. Nah, ini perumahan mewah, apartemen, boarding school, rumah susun, intinya adalah setiap ada lokasi pemukiman khusus, maka rekomendasi untuk memonitor pemukiman itu perlu muncul. Karena pemukiman khusus itu seringkali begitu ada masalah, ya, itu lebih cepat membesar gitu. Jadi paling tidak sejak abad ke-17 itu ketika revolusi industri di Inggris mulai jalan, itu orang sudah belajar bahwa ternyata ketika banyak orang berkumpul di dalam satu industri, ya, kemudian di dalam satu kota yang makin besar, maka satu masalah muncul dia lebih cepat besar. Dan itulah sebabnya kalau istilah Karl Marx itu yang bisa membuat revolusi itu para pekerja industri, pabrik, daripada petani. Karena petani jaraknya jauh-jauh, tapi begitu jaraknya dekat dan banyak, maka peluang untuk revolusi kalau istilah Karl Marx itu tinggi. Dalam konteks desa, peluang ketika ada misalnya resiko munculnya masalah ketika ada lokasi pemukiman khusus itu tinggi, lebih tinggi daripada kalau pemukimannya terpencar-pencar. Atau sebetulnya resiko pemukiman terpencar itu resiko keamanan. Tapi pemukiman yang khusus yang menjadi satu itu resikonya adalah crowd, jadi kerumunan seperti itu. Makanya kemudian perlu rekomendasi tindakan atau kegiatan monitoring untuk desa-desa yang di situ RT, yang di situ ada pemukiman khusus. Kemudian lingkungan. Nah, ini kita tahu ada kalau dalam profil desa selalu ada berapa hektar sawah, berapa hektar perumahan dan sebagainya. Dan kita tahu bahwa ketika dijumlahkan ternyata tidak sama dengan luas desa. Jadi harusnya kan ketika ini dijumlahkan kemudian sama dengan luasnya gitu. Tapi ternyata tidak. Itu untuk menunjukkan memang memperkirakan berapa luas lahan ini memang sangat sulit. Ke depan kalau tidak bisa tahun ini maka mundur tahun depan karena ada
seperti biasa harus dialihkan untuk penanganan COVID begitu, itu desa sudah bisa langsung menunjukkan seperti yang pernah disampaikan di forum ini dari desa-desa di Boyolali, dan itu di agregat nasional itu sebetulnya. Sekarang sedang di agregat nasional, desa bisa menunjukkan secara persis berapa hektar lahannya dengan menggambar peta di desanya. Tapi sebelum sampai ke sana, itu cara yang paling mudah adalah menghitung di level terbawah, yaitu RT. Jadi kesalahannya pasti lebih kecil daripada kalau dihitung sampai level desa. Berapa sawah irigasi di RT itu lebih mudah dihitung daripada pertanyaan berapa luas sawah irigasi di desa. Apalagi kalau sampai di kecamatan dan kabupaten. Makanya di sini pertanyaan-pertanyaan penggunaan lahan itu kemudian diturunkan sampai ke level RT. Dan memang di awal dinamika dari pendataan SDG desa itu ada pertanyaan, tidak ada, kok bisa kosong gitu. Karena respondennya, ketua RT-nya mengatakan bahwa wilayah RT itu ya di sini permukiman gitu. Dan kemudian sawah itu yang ada di sekitar pemukiman tidak wilayah RT, itu wilayah sawah gitu. Jadi pemahaman bahwa RT itu satu wilayah tertentu di desa, yang kalau istilah populernya desa terbagi atas wilayah-wilayah RT gitu. Jadi sawahnya itu adalah sawah di wilayah RT tersebut. Nah itu, jadi mengapa ini digunakan seperti itu sama. Salah satu unsur untuk menunjukkan komoditas unggulan atau unggulan desa itu antara lain adalah berapa luas lahan yang dominan dipakai. Jadi luas lahannya dominannya adalah sawah irigasi, ya, misalnya seperti itu. Maka kemudian kita bisa punya bayangan komoditas dominannya itu pasti di sekitar sawah. Kalaupun perkebunan itu misalnya bentuknya tebu, ya mungkin bentuknya pohon-pohon yang tinggi seperti itu. Jadi rekomendasi yang muncul dari penggunaan lahan itu berkaitan dengan nanti peluang komoditas unggulan. Untuk sungai dan waduk, ya ini sebagai bagian dari peluang unggulan desa juga. Kemudian mata air ini berkaitan dengan SDG desa, terutama lingkungan, bahwa mata air itu titik-titiknya tidak pernah berkurang dari tahun ke tahun. Jadi ini gunanya nanti ketika tahun depan untuk updating data titiknya itu nanti dihitung. Kalau sampai titiknya berkurang, maka pasti ada rekomendasi untuk konservasi lahan seperti itu. Jadi jumlah mata air ini dihitung perkembangannya dari tahun ke tahun. Kemudian embung dan sumur bor. Ya, jadi sumur bor ini sebetulnya idenya Gus Halim ini, bahwa daripada embung mungkin sumur bor lebih bisa langsung digunakan oleh warga, dan itu lebih efisien dan lebih efektif. Dengan resiko tentu saja bahwa di situ ada banyak sumur bor di wilayah-wilayah misalnya sawah atau lahan pertanian yang berjauhan seperti itu. Jadi kalau embung satu tapi perlu membuat jaringan irigasi dan sebagainya, dan itu harus ada kerjasama antar petani di seluruh jalur irigasi. Sementara kalau sumur bor itu langsung dekat dengan wilayah lahannya, dengan risiko tadi bahwa itu hanya mengelola petani jumlahnya tidak sebanyak kalau menggunakan embung. Jadi seperti itu. Kalau mata air tidak ada, embung tidak ada, sumur bor tidak ada, kita pun tidak ada waduk dan sungai. Jadi atau sungainya ada tapi waduknya tidak ada, dan ya kita punya bayangan bahwa di desa itu, di RT itu masih ada kebutuhan. Kalau lahannya banyak pertanian berarti banyak pertaniannya tada hujan. Jadi indikasi-indikasi itu yang kemudian digunakan. Kemudian kondisi sungai ini karena ada aspek
lingkungan daratan, dan di situ termasuk di dalamnya sungai. Kemudian akan dilihat seperti biasa, kalau kondisinya tercemar, nanti akan ada rekomendasi untuk penanggulangan pencemaran air. Jadi kalau kondisinya tercemar akan seperti itu. Sama, irigasinya kalau tercemar, nanti akan ada rekomendasi untuk memperbaiki pencemaran itu. Danau juga sama. Jadi di sini dalam hal lingkungan itu, kalau kondisinya baik dan digunakan, berarti di situ menjadi potensi. Tapi kalau tercemar, maka itu menjadi masalah lokal di sana. Dan kemudian dari sini, dari pencemaran itu ada sumber dan tidak, ya. Itu untuk merujuk kepada siapa itu kegiatan untuk penanggulangan pencemaran itu dilakukan. Dan ketika ada pengaduan warga, itu menekankan bahwa ada layanan yang dibutuhkan warga gitu. Jadi kalau warga mengadukan pencemaran, berarti ada kebutuhan layanan untuk mitigasi pencemaran air. Jadi informasi-informasi ini untuk menunjukkan rekomendasi tentang penanggulangan pencemaran lingkungan, baik air, tanah, kemudian udara yang ada di desa. Kemudian juga daur ulang sampah atau limbah, ini tidak hanya penting untuk lingkungan, tapi juga permukiman. Jadi jika ada pengolahan atau daur ulang, maka permukiman di desa juga semakin sehat. Jadi makanya di sini nanti kalau tidak ada kegiatan, pasti kemudian nanti ada rekomendasi untuk pengolahan sampah. Kemudian membakar lahan, kalau ada maka ada mitigasi supaya pembakaran itu tidak sampai meluas, termasuk tentu saja di musim kemarau seperti itu. Penggalian C, ya, itu juga indikasi yang digunakan di sini adalah indikasi terutama untuk konservasi. Jadi tentu saja galian C bisa dibutuhkan, apalagi untuk desa-desa yang memang dekat gunung berapi seperti itu. Dan itu sejauh tidak merugikan ekologi, ya bisa dilakukan. Tapi kalau sudah merugikan, maka perlu ada rekomendasi tentang mitigasi terhadap itu. Kemudian bencana. Di berbagai kuesioner lain itu sering hanya warga yang ada kejadian sudah pasti setahun terakhir, kemudian berapa korbannya, ya. Nah di SDG desa ditambahkan berapa kali kejadian itu muncul dalam setahun terakhir, dan kemudian korbannya itu apakah korban jiwa, pengungsi, atau warga yang terdampak. Terdampak misalnya begitu di situ ada banjir, dia tidak mengungsi dan tidak ada korban jiwa, tapi dia ikut terdampak karena kemudian tidak bisa melakukan mobilitas ke kota atau desa lain. Jadi ini seperti itu. Setiap ada kejadian, jika kejadian itu ada, maka langsung ada rekomendasi untuk mitigasi bencana. Jadi setiap kali ada kejadian, maka mitigasi bencana. Gus Halim menyampaikan supaya dibedakan antara bencana hidrologis dengan bencana-bencana yang tidak bisa dikelola manusia, kecuali hanya mengelola peringatan, misalnya tsunami, ya. Tsunami tentu saja yang dikelola adalah peringatannya, gitu. Tapi tanah longsor, banjir bandang itu masih bisa dikelola dengan teknologi atau pembangunan seperti itu. Kemudian, nah ini mitigasi bencananya. Jadi setiap kali tidak ada mitigasi bencana, nanti rekomendasinya ya harus ada mitigasi itu. Seperti itu. Jadi mitigasi peringatan dini, kemudian perlengkapan, rambu-rambu, kemudian perawatan untuk yang tadi, sungai, kanal, parit, drainase, waduk, dan sebagainya. Ternyata baru sampai di sini, Gus Koco, kerabat desa sekalian. Bisa kita lanjutkan lagi? Ya, supaya nanti pentingnya itu pas rekomendasi muncul, itu pengalaman dari IDM, itu ada banyak pertanyaan, kenapa rekomendasinya itu? Gitu. Jadi
tenaga pendamping profesional perlu mengetahui logika di balik munculnya rekomendasi, juga kerabat desa, perangkat desa mengetahui itu, sehingga kalau memang logika itu ternyata tidak sesuai dengan lapangan, ya kita perbaiki algoritmanya gitu, supaya nanti lebih sesuai lagi dengan kebutuhan desa. Begitu Gus Koco, kerabat desa sekalian, ya, tenaga pendamping profesional. Oke, terima kasih. Sekaligus mungkin minta izin ke Gus Ivan mungkin dari materi tentang bagaimana membaca data, mungkin nanti kita akan olah untuk apa? Jadi materi edukasi khusus. Jadi mungkin perbagian-bagian kita potong karena kadang-kadang waktu mengikuti 1 jam ini kan butuh waktu khusus. Jadi nanti kita pecah-pecah untuk durasi yang beberapa menit, dan kita akan upload nanti di apa, di channel Desa Institute, karena apa, sudah kita hidupkan kembali setelah 6 tahun yang lalu. Inisiasinya kita coba kembangkan. Nah, alhamdulillah waktu itu belum ada dukungan dari para pihak, sehingga kita melihat mungkin bulan-bulan ini kita akan lebih intenskan lagi dan mencoba mengundang teman-teman yang siap untuk berbagi ilmu di Desa Institute, termasuk teman-teman tenaga pendamping profesional. Kalau memang punya ilmu khusus yang ingin dibagikan, sangat terbuka. Nanti kita atur untuk apa, typing melalui Zoom meeting dan kita olah menjadi tayangan. Kira-kira seperti itu yang bisa saya tambahkan. Permohonan izin karena apapun ini kekayaan intelektual yang dari Kapus Datin. Jadi kalau belum ada izin nanti salah kita melakukan. Tapi Pusdatin mendukung itu Desa Institute sepenuhnya. Oke, siap. Terima kasih. Kerabat desa tanpa terasa ini sudah di penghujung acara. Jadi kita akan kembali lagi karena sepertinya masih ada beberapa informasi data yang harus dipahami. Jadi kalau istilah katanya itu dari data yang ada itu kita harus paham betul kesejarahannya seperti apa. Jadi kalau di kitab suci itu kan ketika ayat tertentu maka harus dipahami kapan itu ada dan turun di mana. Jadi kita jadi paham bahwa tidak memahami itu dengan cara yang benar. Kira-kira seperti itu, dan semoga ini menjadi bagian yang kemudian bisa membuka atau bisa memberikan pandangan lain kepada teman-teman yang sepertinya masih ada yang berpikir bahwa SDGs desa ini beban untuk desa. Kemudian ada juga yang saya melihat masih belum bisa membedakan data SDGs desa dengan tugas SDGs desa atau tujuan SDGs desa. Jadi sepertinya kemudian ini pekerjaan siapa kok harus sampai di desa dan seterusnya. Jadi ini yang mungkin semoga teman-teman bisa ikut memberikan pemahaman bahwa SDGs desa salah satunya adalah data SDGs desa, data berbasis SDGs desa. Data berbasis SDGs desa itu adalah data kuasa desa, milik desa. Data berbasis SDGs desa adalah data yang digunakan untuk desa dalam rangka membuat perencanaan dan dalam rangka mencapai visi misi dari kepala desa dengan berbasis data-data yang ada. Jadi ke depan semua harus berbicara data, bukan berdasarkan keinginan, tetapi lebih pada data dan fakta. Kira-kira seperti itu ya Gus ya. Pemahamannya benar atau enggak? Silakan Gus Ivan mungkin sebelum kita tutup. Karena saya masih melihat bahwa suka ada confuse nih antara data berbasis SDGs desa, kemudian SDGs desanya itu sendiri. Kira-kira gitu ya Gus ya? Benar ya Gus? Ya, benar. Pendataan itu baru bagian awal, tapi yang penting penggunaannya itu. Oke. Ya, betul. Oke.
Oke, terima kasih. Kerabat desa ke depan semua memang harus berbasis data dan kemudian Kapus Datin dalam hal ini Kementerian Desa sudah mencoba mengembangkan itu, bagaimana desa punya data, bagaimana biar kemudian menggunakan data itu bisa berbicara, bagaimana kemudian data itu bisa menjadikan dasar dalam pembuatan kebijakan-kebijakan di desa. Sampai di sini pertemuan pagi ini, kita akan berlanjut besok, masih ada beberapa konten, beberapa daftar isian yang harus diberikan pencerahan. Kenapa ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Sampai jumpa di sarapan edisi berikutnya. Kita akan selalu hadir Senin sampai Jumat, pukul 6 sampai pukul 7 pagi, hanya di TV Desa. Dan saya ingatkan teman-teman bahwa ada kemungkinan pada saatnya yang bisa mengikuti live hanya yang melakukan subscribe. Jadi jangan lupa subscribe channel TV Desa, karena kalau nggak subscribe, Anda nggak akan dapat siaran-siaran live-nya. Sampai di sini, salam bahagia kerabat desa Indonesia. Mari berdiri sebaris, belobis kuntul baris. Salam Desaisme. Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat, pendidikan yang berkualitas, pendapatan yang meningkat dan merata, lingkungan desa yang tetap lestari, desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan. Adat dan budaya desa terlindungi. Semua itu adalah cita-cita kita bersama melalui SDGs Desa. dengan seluruh warga sedunia. Melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama. Desa-desa di Indonesia telah menapaki kemajuan. Gotong royong yang tetap terjaga. Fasilitas di desa semakin baik, pendidikan dasar mencukupi. Akan tetap kita tidak boleh lengah, sebab masih banyak tantangan yang menghadapi. pengangguran pemuda desa. Pengangguran pemuda desa harus diatasi. Penurunan kemiskinan desa harus lebih cepat lagi. Kebakaran hutan harus dihentikan. Kekerasan terhadap perempuan harus dihilangkan. Pekerjaan-pekerjaan yang belum usai ini Kini harus kita tuntaskan. Jadi, mari berdiri. Mari berdiri. Mari berdiri. Mari berdiri sebaris. Berjajar bergandengan tangan. Melukis kuntul baris. Mewujudkan cita-cita kita bersama. Dan pastikan tidak ada satupun warga desa yang tertinggal di belakang. Mari membangun Indonesia dimulai dari desa. 18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik. Acara ini didukung oleh Desa Pay, cashless-nya kerabat desa Indonesia, sebuah aplikasi pembayaran online. Di Desa Pay, kita akan mendapatkan update berita desa dari TV Desa. Unduh aplikasi Desa Pay segera.